kalau kita lihat saat ini, Omikron ini sudah mulai mendunia lagi nih, ya. Walaupun kasusnya masih belum seperti pada waktu varian Delta, tapi ya kita berharap jangan sampai seperti itu ya. Omikron ini banyak orang yang merasa bahwa virus ini nggak apa-apa, enteng gitu ya, hanya begitu ya. Padahal Omikron ini juga bagian dari mutasi dari virus SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan COVID kemarin gitu ya. Dan bahkan ini mutasinya lebih banyak. Memang gejalanya itu tidak seperti varian Delta, jadi gejalanya itu lebih ringan. Tapi yang harus diwaspadai bahwa saat ini, apalagi sekarang ini cuacanya kan cuaca hujan ya, hujan dingin ya. Biasanya pada musim-musim sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus seperti demam berdarah, kemudian ISPA ya, kemudian infeksi pada saluran pernapasan atas. Nah, ini kasus seperti itu kan banyak sekarang. Juga penyakit-penyakit yang lain seperti tipes dan sebagainya. Nah, kalau kondisi itu kemudian ada Omikron lagi, di mana Omikron ini punya kemampuan untuk menyebar itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang varian sebelumnya. Jadi dia kemampuannya ya untuk menyebar itu yang lebih cepat. Nah, ini yang sangat bahaya. Nah, kalau orang itu misalnya kuat ya, sistem imunnya bagus, antibodinya bagus, sudah divaksin, apalagi sudah sampai di booster, mungkin agak kuat ya. Tapi kalau yang belum ya, atau orang-orang yang usia lansia dan sebagainya, terus kemudian juga kondisi cuaca saat ini, nah ini yang sangat bahaya. Atau orang-orang yang komorbid itu sangat bahaya. Jadi kalau mereka yang punya komorbid ya, hati-hati jangan sampai tertular. Nah, kan seringkali Omikron ini tanpa gejala, ini yang lebih bahaya. Ya. Gejalanya tidak kelihatan, Prof. Jojo. Iya. Orang ini santai-santai aja. Bahkan sekarang itu sudah mulai ramai ya di mal-mal ya, di mal-mal ramai, dan juga sekolah juga sudah mulai masuk ya. Masuk, iya. Ya apa sih, bagus, saya setuju juga sekolah mulai masuk karena harus sosialisasi. Ya tapi yang namanya prokes ini tetap harus dijaga. Prokesnya tetap harus dijaga, tidak boleh lengah, dan sistem imunnya juga harus tetap dijaga. Jadi dijaga jangan sampai misalnya pilek, batuk ya, apalagi sampai terjadi kena demam berdarah atau tipes. Nah, ini yang sangat bahaya. Karena kan kesempatan untuk tertular ini lebih besar. Oleh karena itu sekarang ini pemerintah sudah menggalakkan vaksin yang booster ya. Jadi yang ketiga itu ya. Nah, itu sudah jangan ditolak-tolak itu. Harus mau supaya benar-benar kita semakin kebal, semakin kuat menghadapi mutasi-mutasi dari virus ini. Ya, karena virus ini memang pintar mutasi. Nanti berarti pernah kuliah ini kayaknya, Bro. Ya ini pernah kuliah di prodi imunologi nih kayaknya ya. Kok pintar sekali mutasi dia ya. Nah, nanti setelah kita vaksin booster ketiga, orang-orang kan sudah semakin punya kekebalan yang bagus. Nah, nanti Omikron ini kan juga pasti pernah masuk ke orang-orang tersebut. Nah, begitu dia masuk, dia bisa merubah lagi. Nah, ini terus seperti itu. Jadi memang yang namanya virus SARS-CoV-2 ini belum dikatakan hilang, ya. Jadi kita nggak boleh lengah itu. Belum dinyatakan hilang. Itu masih terus dia, kayaknya selalu mutasi. Ini yang bahaya ya bagi mereka yang tidak bisa menjaga sistem imunnya, atau bagi mereka yang high risk atau risiko tinggi. Nah, ini yang harus dijaga ya. Tapi kalau yang sehat mungkin justru ya, ini ada beberapa pendapat ya. Jadi ini masih beberapa pendapat dan risetnya juga masih belum
established ya, artinya bahwa ini berdasarkan suatu kajian teoritis saja. Jadi kalau Omikron menginfeksi seseorang, kemudian tubuh kita mampu melawan, itu berarti akan menciptakan antibodi lagi di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, kalau Omikron ini menyerang beberapa orang, tapi orang tersebut tidak ada gejala dan sistem imunnya bagus, justru akan menimbulkan antibodi. Nah, ini kayaknya kalau memang seperti itu, ini kayak hukum alam supaya terbentuk suatu imunitas community atau herd immunity. Nah, jadi harapannya itu seperti itu. Jadi bisa terbentuk herd immunity seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita ya jangan lengah, tapi juga jangan terus merasa wah kita sudah kebal, jangan begitu ya. Jadi tetap harus selalu waspada. Yang kedua itu mencuci tangan kan. Nah, ini mencuci tangan ini beberapa waktu yang lalu itu benar-benar disosialisasikan dan dilaksanakan. Tapi akhir-akhir ini itu sudah mulai tidak dipedulikan lagi nih Prof. Jojo. Saya lihat itu tempat cuci tangan sudah tidak seperti dulu kemarin-kemarin. Jadi sudah mulai orang-orang sudah mulai nggak peduli. Kalau yang waktu itu kan cuci tangan, mau masuk mall cuci tangan, mau masuk supermarket cuci tangan, mau masuk manapun cuci tangan. Nah, kalau misalnya masyarakat yang tidak menemukan itu, jangan lupa bawa aja hand sanitizer. Nah, itu harus bawa supaya apa, kita kemana-mana itu juga bawa itu disemprot-semprot sendiri. Nah, bahkan kalau misalnya kita ini mau pergi ke tempat misalnya makan gitu ya. Nah, kalau mau makan itu disemproti dulu aja sama hand sanitizer. Atau bawa yang sekarang kan banyak dijual itu yang untuk antiseptiknya ya, yang dengan spray. Tapi jangan lupa harus food grade. Harus grade-nya tuh grade yang bisa tidak berbahaya, jangan sampai yang toksik. Nanti terhindar virus malah kena toksik karena pakai desinfektan atau antiseptik yang terlalu berlebihan. Jadi harus food grade, jadi ada standarnya. Jadi kalau misalnya terhirup oleh hidung gitu ya, kemudian masuk ke mulut itu tidak berbahaya untuk tubuh kita. Paling tidak sabun itu jangan menyebabkan kekeringan di kulit. Karena kalau menyebabkan kulit ini nanti terjadi penyakit kulit. Tadi ada keluhan dari beberapa teman-teman dosen juga yang lapor ke saya. Sejak pandemi ini tangan saya tuh pecah-pecah. Dan pecah-pecah itu sampai akhirnya menjadi penyakit kulit. Nah, itu kan akan berbahaya. Saya bilang, loh ini berbahaya, ini jangan dibiarkan karena akan menjadi tempat masuknya baik virus maupun bakteri. Nanti malah kena penyakit yang lain. Tidak kena COVID, kena penyakit yang lain malah lebih berbahaya. Nah, solusinya begini, kalau mau milih sabun kayaknya susah ya, karena kita mau beli sabun itu juga harus milih-milih gitu ya. Menyebut merek nggak boleh. Tapi gini, sudah semua sabun itu pasti bisa membunuh virus. Semua sabun pasti bisa membunuh virus. Tapi yang penting justru kita ini bawa selain hand sanitizer tadi, bawa lotion. Nah, jadi di tas kita itu harus ada lotion juga. Nah, saya biasanya kalau sudah selesai aktivitas, sudah cuci tangan pakai sabun, sudah saya semprot hand sanitizer, biasanya saya double. Sudah dicuci pakai tangan, sabun masih disemprot, tapi setelah itu pakai lotionnya supaya tidak kering. Baik, maka kejadian sehingga menyebabkan tingkat penularannya cukup tinggi ya, karena regenerasinya itu cepat. Kalau varian Delta, varian Alpha itu beregenerasinya itu sekitar 15-16 kali. Tapi kalau varian Omikron bisa 50 kali deh.
Ya, jadi makanya kita boosternya itu harus berbeda dengan vaksin 1-2 gitu ya. Baik, kita sebelum saya ngomong imunitas dalam tinjauan gizi, kita harus bisa paham tentang apa itu virus corona atau varian Omikron ini itu ya, sehingga kita bisa mampu mendeteksi ya. Prinsipnya bahwa ketika virus corona ini atau varian Omikron ini masuk ke dalam tubuh, itu adalah mencari untuk perlekatan, karena sejatinya virus ini kan benda mati. Ya, itu mencari perlekatan. Perlekatan itu sel yang punya protein tapi tidak beroksigen. Jadi ciri khasnya adalah tidak beroksigen. Oleh karena itu komorbid lansia di mana dia sering sakit ya sakit flu, mungkin yang ada hipertensi, diabetes, maka sel di dalam tubuhnya itu sebagian tidak beroksigen, maka kemungkinan tertular dia besar. Ya, sama seperti ketika seseorang yang misalkan bahwa dia minum obat-obatan narkoba, dan itu selnya akan menjadi tidak beroksigen gitu ya. Untuk itu maka dibutuhkan sebuah zat gizi yang dimana dia itu menjadikan sel beroksigen atau minatan. Baik, saya ulangi lagi. Jadi untuk itu dibutuhkan antioksidan atau anti radikal bebas ya. Dan kita paham bahwa dalam ilmu gizi antioksidan itu hanya 4, tidak boleh lebih, tidak boleh berkurang, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin E dan selenium. Pada kasus penyakit-penyakit seperti virus corona sama penyakit namanya, kalau Prof. Tiri paham ya, zoonosis, yaitu adalah penyakit hewan yang bisa ditularkan kepada manusia, itu gejalanya hampir sama, tetapi khasnya itu ada sesak napas ya. Itu justru sel kita itu akan menjadi 4 jenis antioksidan adalah vitamin A. Nah, vitamin A itu lebih banyak pada kalau seandainya buah-buahan itu buah-buahan yang berwarna, kalau sayuran itu banyak sayuran hijau gitu ya. Kalau protein hewaninya itu terutama kuning telur sama hati ayam, hati sapi. Ini sangat dianjurkan. Untuk itu anak-anak kita kalau seandainya khawatir dengan percepatan itu, maka kalau seandainya beli protein hewani, maka dianjurkan konsumsi hati ayam, hati sapi dan sebagainya. Kemudian fungsi daripada cairan tubuh di dalam tubuh itu adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, terutama adalah pada otak. Sehingga pada seseorang, baik anak maupun orang dewasa, yang cairannya itu kurang di dalam tubuhnya atau disebut dengan dehidrasi, maka dia gampang tertular. Untuk itu, mengatasi penyebaran Omikron ini, maka kita dianjurkan seseorang itu untuk anak-anak itu 6 gelas per hari, orang dewasa itu adalah 8 gelas per hari, lansia 6 gelas gitu ya. Jadi ini harus cukup gitu ya. Nah, diutamakan itu minumnya itu kalau bisa jangan es tapi air panas. Kenapa? Karena virus corona ini akan mati dalam suhu di atas 70 derajat. Apakah mendidih? Tidak usah. Jadi kalau kita minum teh itu pokoknya bisa diseruput, panasnya bisa diseruput. Biasanya COVID-19 itu pertama kali masuk ke dalam tubuh itu ada di saluran tenggorokan atau kerongkongan. Jadi dia akan mati dengan kita minum dengan air panas. Apalagi kalau seandainya ditambahkan dengan herbal yang mengandung antiseptik, seperti penelitian Universitas Erlangga itu ya, bahwa jahe, kunyit seri itu lebih gampang membunuh COVID-19. Ya, oleh karena itu minum panas itu sangat dianjurkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir mungkin di dalam meningkatkan imun, nanti kita akan banyak diskusi, bahwa virus corona ini kan menyukai sel yang tidak beroksigen. Ya, sel yang tidak beroksigen, radang gitu ya, inflamasi itu. Oleh karena itu dianjurkan pada masa semacam ini itu gorengan-gorengan yang proinflamasi dikurangi. Justru dianjurkan makanan yang mengandung antiinflamasi. Antiinflamasi yang paling bagus itu di omega 3. Nah, omega 3 banyak pada ikan laut. Jadi lebih banyak konsumsi ikan laut, Prof, daripada daging-dagingan. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada mengandung omega 3. Dan omega 3 itu sebagai antiinflamasi yang terbagus, ya.
Ya itu. Tapi kalau bisa ikannya jangan digoreng. Itu kenapa? Karena kalau sininya gorengan dikhawatirkan adalah proinflamasi. Berikutnya ada di dalam ilmu kedokteran itu namanya nanti ada ilmu PNI, psikoneuroimunologi. Artinya bahwa ini Prof. Terry paham betul ya. Itu kalau seandainya bahagia itu imunnya akan meningkat ya. Kemudian oleh karena itu di dalam setiap sudut perempatan di ya. Itu ada jargon enjoy your food. Menikmati makanan. Nah, dengan menikmati makan dengan sambil bahagia itu juga bisa meningkatkan imun. Jadi sel itu menjadi beroksigen dan kita tidak gampang tertular. Untuk peningkatan imunitas terhadap varian Omikron ini yang begitu cepat, kita harus bisa memahami virus itu. Jadi kenapa kita harus booster? Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa varian Omikron itu regenerasinya itu adalah sampai 50 kali. Sehingga kalau seandainya vaksinasi 2 kali itu bisa mengantisipasi 16 kali 2 lah, misalkan 32, masih kurang. Nah, sehingga pergerakan apapun juga bisa langsung divaksin. Gitu ya. Nah, kemudian karena itu adalah varian Omikron COVID-19 adalah benda mati, maka kita harus bisa paham bahwa ketika dia masuk menempel pada sel yang tidak beroksigen. Oleh karena itu menciptakan kondisi tubuh supaya tubuh kita adalah oksigen, maka tidak sampai kita bertambah parah apabila tertular. Ya, jadi gitu ya. Jadi biasanya masuk kemudian sini kemudian dengan minum hangat, kemudian ada antiseptik biasa. Bahkan permen pun kalau bisa itu adalah permen yang mengandung antiseptik. Tapi di luar itu saya coba share screen kurang 1 lembar gitu ya. Jadi ada ilmu yang namanya psikoneuroimunologi. Artinya bahwa ketika pikiran kita, psikis kita itu adalah bagus, maka imun kita akan menjadi meningkat. Dengan imun yang meningkat, maka sel tubuh itu menjadi senang. Itu yang menjadi beroksigen itu ya. Jadi ada 3 hal yang sering sekarang ini sudah menjadi zona nyaman gitu, sehingga kita terlena, itu yang ditinggal. Yang pertama adalah kita nikmati makanan dengan pikiran yang bahagia, karena suasana psikis yang baik akan meningkatkan imunitas seseorang. Kemudian yang berikutnya, dengan situasi pendidikan daring itu anak-anak itu tidurnya sangat minim, padahal itu berbahaya. Sehingga kalau seandainya seorang yang tidurnya kurang daripada 6-8 jam, itu tubuh akan menyebabkan menjadi dehidrasi, kemudian selnya menjadi tidak beroksigen gitu ya. Jadi istirahat yang cukup itu penting. Ritme untuk tidur harus diperhatikan, terutama pada anak-anak kita. Ya, itu harus betul. Kalau bisa teman-teman sekalian, jam 10 malam atau 11 malam harus tidur. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun pada saat subuh, sehingga dia bisa tidur minimal 6 jam. Seperti irama istirahat ini harus betul-betul kita kalau kita sepakat untuk tidak gampang tertular itu. Kemudian berjemur ya sama olahraga ringan ini penting sekali. Ya, bahkan ada kalau menurut catatan kami itu antioksidan itu penting. Jadi kalau seandainya ada yang menyatakan bahwa vitamin D3 itu adalah juga sebagai antioksidan, menurut ilmu gizi adalah tidak tepat. Tapi kembali lagi karena psikis itu mempengaruhi. Kalau orang tersugesti dengan minum vitamin D3 berarti dia akan menjadi lebih terproteksi gitu, ya nggak apa-apa juga ya. Tapi dalam kacamata ilmu gizi adalah vitamin yang pas adalah vitamin A, C, dan E. Kalau mineral adalah selenium gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Sudah saya katakan tadi bahwa ada ilmu psikoneuroimunologi itu ya. Jadi istirahat yang cukup itu dia membuat imun itu juga meningkat. Kemudian berjemur dan olahraga. Jadi di optimal matahari itu adalah jam 6:30 sampai jam 8:30 terpapar cukup 15 sampai 20 menit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti gosong ya gitu ya. Jadi ini penting ya. Dan apalagi kalau seandainya ketika berjemur sambil olahraga ringan, kemudian senam untuk stroke, tepuk tangan, ini menjadi menarik ya. Tapi yang paling penting juga tadi saya senang sekali
di beberapa negara itu faktor perilaku itu menjadi sebuah yang sangat penting. Ya, bahkan stunting itu juga hilang itu karena apa yang disebut dengan BCC, Behavior Change Communication. Jadi komunikasi untuk perubahan perilaku itu menjadi sebuah yang sangat penting gitu ya. Jadi ini dasarnya itu adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, tapi bisa memahami juga ya, jadi jelasin sama Prof. Terry tadi juga sudah benar ya. Seperti contoh tadi cuci tangan. Jadi kita harus bisa paham bahwa cuci tangan itu bisa air mengalir ya, dan pakai sabun merek apa saja. Tapi yang paling penting itu yang disebut dengan tumak nina, berhenti sejenak. Karena virus corona ini kalau seandainya kita pakai sabun tapi cukup hanya 2-3 detik, virus corona ini tidak mati. Tapi harus menjadi berapa langkah, tapi agak lama 20 detik. Nah 20 detik itu akan menyebabkan virus corona ini akan menjadi mati. Jadi prinsip protokol kesehatan itu bukan sekedar slogan gitu. Jadi kalau saya pakai masker yang benar gitu. Kalau bisa 4-5 jam itu kalau bisa diganti. Kalau tidak bisa diganti ya penyikat jangan keluar, gitu kan sederhana. Ya jadi ini menjadi faktor yang paling penting bahwa behavior change communication. Jadi komunikasi perubahan perilaku menjadi sebuah yang sangat penting. Protokol kesehatan jangan hanya sekedar slogan ya. Bagaimana penyakit komorbid kalau sudah tahu bahwa dia itu sudah tua, kemudian dia itu punya penyakit tertentu ya jangan keluar, itu kan sederhana. Ya jadi ini menjadi sebuah yang sangat penting. Jadi itu saja Prof, tambahan saya. Jadi bagaimana mengelola imun pada seorang itu kita harus bisa memahami diri kita sendiri. Tadi saya katakan tadi ya. Jadi kalau kita misalkan minum, waduh katanya Pak Andi tadi harus minum dalam keadaan panas karena virus corona itu mati di atas 70 derajat. Maka minumlah yang panas. Ini sederhana. Nah, katanya antiseptik itu penting. Maka kita cari permen yang ada antiseptiknya, atau mungkin jahe atau serai dan sebagainya. Maka ini menjadi sebuah yang sangat kita tidak terlalu gelisah, tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas begitu. Yang terjadi bahwa hidup menjadi normal.